Halo. Halo. Pertama kali kita pakai visual nih, ada kamera tuh saya. Kamu gak nyapa aku halo Bebu tau. Halo Bebu. Halo Bebu juga. Udah lama kita saling menyapa nih. Iya. Aku nervous ada kamera saya. Aku juga lumayan nervous. Jadi Yaudah, tapi kita ngobrol sama satu sama lain aja gak betul, apa-apa ya. Betul. Ya udah. Udah. Ini episode berapa sih yang kita? Gak tahu, pokoknya season 3 lah. Season Hitungnya 3 ya. baru. Oke. Kok Ya. jarinya diumpetin gitu sih? Tunjukin dong. Iya. Udah ada cincinnya sekarang. Ya dia mereka udah tahu sih kayaknya dari Iya, judul. udah kapan tuh sayang? Apanya? Itu kapan aku kasihnya tuh? Sebenarnya minggu lalu hari Senin. Sekarang kita rekamannya hari Selasa. Tadi kita tuh mau ngerekaman Iya. kayak Hamin 1 ini ya, 1 Agustus. Enggak, kita pengen Hamin seminggu gitu kemarin. Cuma kemarin H plus minggu. H plus minggu, sorry ya, H plus minggu. Iya kemarin H plus minggu ya. Iya Pengen benar. rekamannya kemarin gitu Benar, kan. cuma Mau ceritain dulu kenapa nggak jadi. HP saya hilang kemarin di jalan. Lalu ada drama-drama, ada bapak yang menemukan. Akhirnya hari itu kita ngurusin HP saya. Yo, seharian Pas mau rekaman udah jam 10 malam. Iya, udah ngamut. udah kucel banget, udah muter-muter Jogja naik motor, mukanya udah Udah ngamut sama sekali ya. kenapa debu asap truk. Iya sumpah aku Banyak kemarin banget. ini. Iya kamu cuci muka nggak habis itu? Cuci muka. Aku malam udah males kan. Akhirnya aku cuma pakai micellar water doang. Sumpah hitam ntar aku kasih lihat deh. Nggak, kamu Hitam buang. abu-abu, iya aku buang. Ya, aku bener sama entar lo jarak Ih, sama jorok basah banget berarti ya. udah jadi. Ya Ya itulah udah. pokoknya. Kemarin karena itu kita jadi apa namanya waktunya habis dan kita decide buat H plus 8 berarti ya. H plus 8. Iya berarti ini ya mungkin kan tanggal berapa sih? 1 Agustus. Nah, 1 Agustus. 1 Agustus. Terjadinya tanggal 24 ketika kita sedang merayakan 7 tahun. 7 tahun. Lama banget. Artinya apa kalau kata teman-temannya Bebu apa KPR lunas. Iya dia bilang kan pada nanya kan. Heeh. Enggak, jadi gini. Pas tanggal 24 Juli itu kan kita udah kan, maksudnya udah kayak gitu. Cuman kan aku maunya kayak soft promote. Soft launching. Iya, soft launching gitu. Gue gak langsung kayak jebret gitu kan. Kalau foto gini. tapi nggak Lagi bilang. meeting, gitu. Apa ya? Kalau dari aku sih. Iya, kamu kan di IG story langsung Aku sablak bikin kan. kayak apa namanya pengumuman poster film gitu gede banget. Iya, kamu gitu. Kalau aku cuma foto kita berdua tangan gue Iya, lagi gini. nggak kelihatan sekilas tuh. Ah, Iya. Terus jadi teman-teman waktu meeting pada nanya pada nanya kemarin habis Anif ya, soalnya aku selesai happy Anif Iya, 7 iya, tahun iya. ya, terus lama banget cuy, itu kayak KPR mau lulus, lu mau lunas lagi, pernah kayak gitu. Bener. Iya, aku jadikan caption akhirnya. Ya, 7 tahun nih sayang ya. Iya, Udah lama. gitu. Tapi sebenarnya cincin ini kemarin tuh banyak yang bilang apa namanya happy engagement gitu ya. Iya. Sebenarnya ini ya aku beliin cincin aja sih. Karena kelihatan besar banget ya. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Ya istilahnya kalau di kita sih resminya nanti ketika udah sama keluarga ya. Ini lebih ke arah ya ritual. Aku minta aja. Ya dia minta sih sebenarnya. Iya, Ya. jadi apa namanya? Sudah banyak beberapa yang nanya. Nanti kita bakal cerita sih gimana kejadiannya ya. Cuman kayak kemarin tuh banyak yang nanya beberapa ke aku gini kayak surprise nggak? Aku bilang kayak Not exactly. ya kayak aku tahu sih gitu feeling Iya, karena iya. sebenarnya kalau misal dibahas ini kan bulan Juli ya. Betul. Udah dari bulan Mei kan kita tuh udah mulai ngomongin bahas kayak gini. Dan keluarga juga udah sempat ketemu ya. Keluarga udah ketemu, kamu udah ngomong sama orang tuaku, terus udah sampai riset venue ya. Benar. Di Jogja tapi nggak boleh, Iya. nggak jadi harus di Jakarta katanya. Namanya nikah kan pasti ada perbedaan pendapat Ada antara keinginan-keinginan. pasangan dan keluarga ya. Betul, udah sampai Biasalah, riset gitu-gitu. iya. Jadi kalau dari sisi aku tuh kemarin waktu, terus aku juga nanya kan, Iya. kan gue ngomong kan, Apa tuh? ini kita udah rencana kayak gini kosong nih, jari itu, nggak ada. itu juga again karena keluarga kita itu aku mix dia mix tidak punya budaya. Jadi culture-nya tuh kayak saya bingung mau kadang-kadang kan ada yang cincinnya pas tunangan, Iya, ada yang iya. ngasih cincinnya sebelum Duluan. lamaran. Jadi kemarin saya harus tanya orang tuanya dia dulu, ini gimana sih om tante kalau saya mau kasih cincin? Iya. Dan ternyata katanya itu ya kalau di kita sih nggak ada, itu urusan kalian berdua aja. Oh ya udah, habis itu baru take action. Iya benar. Ya itu. Jadi udah lewat. Jadi terus aku juga udah nanya kan, Iya.
apa namanya, kapan mundurnya lumayan lama sih. Awalnya sih. bilangnya Q2 Q2 gitu kan. ya. Terus Q2 gue udah excited buat bulan Juni Q2 kan masih Q3 Q3 akhir Q3 malah. Kan di kantor juga kadang-kadang kalau punya goal gitu suka nggak achieve. Ya. Tapi aku maksudnya dia udah feeling kan tanggal 24 Juli kan udah akhir-akhir udah Q3. Kamu bilang soalnya Q3 awal-awal gitu. Jadi ekspektasiku ya udah harus bulan Juli gitu kan. Terus sampai tanggal 24 kok belum gitu. Terus aku udah ada feeling sebenarnya ini kayak paling pas Enif deh nih sekalian. Rencana gitu aku itu tadinya sebenarnya bukan pas Enif. Oh gitu. Karena kamu kan tahun lalu bilangnya, kamu tuh selalu bilang masa sampai 7 tahun sih pacaran ya, sampai 7 tahun sih pacaran ya kan? Aku pengennya pokoknya sebelum tanggal 24 Juli itu udah ngasih. Tapi karena dari kemarin tuh banyak satu dan lain hal yang istilahnya bikin aku nggak bisa ngasih sebelum itu, ya akhirnya udahlah sekalian pas 24 Juli aja. Pokoknya gitu. Aku mau setelah 24 Juli, paling lama 24 Juli. Nah, feeling gue juga begitu. Kita tuh udah terlalu deket sayang untuk sampai aku nggak tahu apa yang kamu rencanakan. Nanti nggak bisa surprise gitu sebenarnya udah nggak guna ya. Tapi jadi kalau hari hanya dibilang surprise banget enggak. Maksudnya kayak karena aku udah feeling sih kayaknya hari itu. Terus kan kamu juga bilang, temenmu bilang sebenarnya cewek pasti punya feeling sih. Benar. Gitu. Udah sampai beli kayak nail press on. Bentar aku ambilin. Aku nggak tahu namanya, pokoknya ada ditempel ya. Iya, beli kuku palsu. Soalnya kuku gue pendek banget, soalnya digigitin gitu, jadi nggak mau jelek. Soalnya Bebo nggak tahu tiap kapan jadi mau sedia ready. Iya, gue mau kayak, jadi ini tips ya buat cewek-cewek ya. Jadi tuh kan kita nggak tahu kapan dilamar ya kan, meskipun punya feeling gitu. Tapi kan lo suka bikin kuku kayak ke nail salon gitu-gitu. Bayangin lo udah bikin kukunya hari apa, terus udah 2 minggu, udah 3 minggu kagak dilamar-lamar gitu kan. Ya kan udah rusak kukunya, bikin lagi. Betul. Cuy, males gitu kan. Makanya gue kayak nyari ide terus ngeliat kayak gitu. Ada namanya press on. Ini kayak sekarang bisa aku pakai lagi nih. Iya gitu ya. Tinggal jadi pasang kayak kapanpun bisa aku pakai gitu ya. Aku mau gitu. Jadi waktu aku pesan press on karena gue nggak mau kukunya jelek banget. Foto. Iya, jadi kan agak cantik gitu loh. Gitu. Ada warna-warnanya gitu ya. Ini dapat tipsnya dari Instagram Reels juga sih. Jadi thank you Instagram. Thank you Instagram Reels. Gitu. Jadi, nah itu tuh malah jadi kesini bolak-balik lagi. Ya pokoknya intinya di hari itu aku tahu, cuman kayak nggak tahu gimana bakal terjadinya kan. Jadi tetap ketika itu kejadian, itu surprise gitu loh. Kayak kalau kamu nonton videonya kita itu, aku tetap kaget kan, tetap yang kayak aku sebenarnya udah punya feeling dari masnya foto-foto gitu-gitu. Tapi ketika itu kejadian tuh tetap tidak mengurangi kebahagiaannya gitu loh. Ngerti, tetap seneng banget gitu. Benar. Aku juga, jangankan kamu, di hari aja aku masih ada surprise juga kok di situ. Iya. Banyak surprise nih. Surprise yang utama itu pasti ketika kita di sana, satu pantainya sepi banget. Kita di pantai by the way. Oh iya, benar. Aku masih di pantai. Tapi kita juga ini ya, yang nomor 1 adalah itu bukan pantai yang kita tuju. Betul, yang tapi pertama bukan situ. Itu kita di situ sebenarnya bahkan second option ya. Itu second option sih. Kan gara-gara Google Maps salah. Terus bahkan sebenarnya di pantai yang kita tuju itu pertamanya kan kita mau di pantai yang ini, Pantai Selili ya kemarin namanya ya. Itu tuh ada kafe harusnya kan. Tapi Senin pun tutup. Jadi di Jogja itu banyak banget yang tutup hari Senin. Betul. Itu kita nggak jadi lagi ke kafenya, ujung-ujungnya kita cuma duduk di saung-saung gazebo gitu ya. Tapi saungnya juga bagus sih. Cakep banget sih. I think untuk yang bukan ada kafe-kafenya itu salah satu pantai paling bagus sih. Aku suka sih. Ya, itu sebenarnya apa ya? Pasirnya juga pasir putih nggak sih itu? Putih ya? banget itu, gila bagus banget. Terus pemandangannya bagus juga. Bagus banget. Ombaknya gede banget. Kemarin kita pas hari Senin dan sambil cuti sih ya, jadi nggak rame ya. Iya, kosong. Dan kata mbaknya di sana akhir bulan sih, jadi emang agak sepi nggak banyak jajan. Betul. Kita kebetulannya ke sana. Terus habis itu, to our surprise, ada anjing 2. Oh iya benar. Jadi for konteks waktu tuh hari tuh sebenarnya gue moodnya sebenarnya lagi agak naik turun. Lagi amburadul. Ya lagi amburadul. Cewek biasa ya hormon sih ya, nggak ngerti di gue. Pokoknya amburadul banget. Ya. Terus kamu sempat nanya gini sama aku. Kamu lagi nggak seneng ya hari ini ya gitu. Iya. Terus gue bilang aku jujur kamu selalu jujur kan. Iya. Cuman gue tahu terus itu kode. Nih orang kayak kalau mood gue jelek banget sampai keluar nggak jadi gitu. Emang udah hampir gak jadi waktu itu. Kalau soalnya apa ya, aku pengennya kan happy. Kalau kamu lagi sebel kayak gitu, aku kasih nanti kayak ya udah gitu kan. Tapi ternyata untung ada anjing gitu. Iya, terus ada anjing. Lucu banget, nanti kita taruh deh pokoknya video fotonya kita tempelin di sini anjingnya. Lucu banget. Udah. Itu jadi mood booster banget tuh, mood booster parah dan jadi kayak
semi props kita. Ya benar-benar itu di foto-foto kita mereka selalu ikut ya. Iya, kayak seakan-akan anjing kita. Iya, kayak anjing kita. Tapi ini itu menandakan kadang-kadang kita berdua suka pets banget. Bener. Itu lucu banget sih. Nah abis itu udah kayak gitu. Another surprise for me, ada mas-mas nawarin foto. Nah. Dan fotonya bagus-bagus. Iya. Jadi aku tuh begini, rencananya pertama tuh aku udah mau hire temen waktu itu kan. Mau hire temen buat foto-foto kita, surprise gitu kan. Dia pura-pura jadi pas goers lah, orang lewat aja soal-soal lagi foto-foto. Terus nanti pas aku propose, dia tetap fotoin kita gitu. Pengennya kayak gitu tadinya. Cuma kok aku minta jadwal dia, nggak pernah align. Jadi ketika hari itu tuh nggak bisa, dia juga nggak bisa pas hari itu. Nah udah aku pikir ya udahlah, yang penting ada dokumentasi. Pakai HP-nya Bebep karena HP kamu kan cukup bagus ngerekamnya ya. Nih pakai buat ini. Nah ini buat ini nih, pengennya cuma ngerekam video aja waktu itu kan, yang penting ada momennya. Soalnya emang kita berdua sebenarnya jarang buat foto-foto ya Beb ya. Kita hampir nggak pernah foto-foto. Nggak pernah, kita nggak pernah foto-foto. Nggak pernah. Kita foto apa yang di depan kita, nggak foto kita. Betul. Kita tuh kalau nggak foto selfie gini biasanya. Gitu. Ya kan. Oke. Terus lanjut. Nah terus habis itu kalau udah habis itu ada mas-mas nawarin foto-fotonya bagus-bagus ya Beb ya. Iya, jadi for konteks taunya gini, jadi dia pinter sih. Kan kita dari mobil nih, dari mobil kita tuh jalan ke pantainya. Kita jalan nyusurin pantai, turun-turun lagi jalan biasa aja. Terus dia tiba-tiba, kamu sadarkan, aku juga aware ada yang dengar ada foto-foto. suara cekrek iya, gitu. Ya. Terus habis itu ya udah udah lewat gitu. Terus kita duduk-duduk lah di saung-saungnya sambil minum kelapa yang jual kelapa yang punya anjingnya itu. Iya betul. Terima kasih. lagi ngeliatin dogos gitu. Terus benar. tiba-tiba disamperin sama masnya. Tadi ini saya foto loh gitu. Dia ngasih lihat gitu. Awalnya kan kita nggak tahu gimana hasilnya kan. Terus aku kayak, wah dia bagus gitu. Ya, soalnya kan sekarang harga kamera nggak terlalu mahal ya. Jadi aku pikir semua orang bisa punya dan bisa foto ala-ala lah. Jadi aku pikir kayak ini mah fotonya paling nggak bagus gitu kan. Pas kita lihat resultnya bagus banget ya. Benar-benar kayak profesional fotografer. Makasih Mas Puji. Mas Puji, thank you very much. Sukses selalu Mas pokoknya. Iya, gemes banget. Terus pas dilihat kayak gitu, ya aku nggak tahu apapun what's on your mind ya, tapi aku tuh kan bilang sama kamu kan, sekalian nih yuk, sekalian Enif, aku mikir aku tuh lagi Enif kan, pengen punya foto lucu gitu, terus kayak harganya juga nggak mahal, murah sekali. Dia cuman 10.000 3 foto, jadi kita suruh milih gitu kan, kita foto, terus di akhir kita milih kita mau yang mana kan, terus habis itu udah nanti kalau misalnya udah pilih-pilih harganya tinggal itu aja, tiap 3 foto bayar 10.000, terus kayak udahlah sekalian jadi, aja. Tapi gitu. 3 foto itu bukan 3 foto yang dia cepret ya. Yang kita jadi, pilih. Misalkan dia nanti ada 100 foto nih, kita filter 30, ya kita bayarnya 10.000 kali 10 ya berarti kan? Ya 100.000 bayarnya gitu, kurang lebih gitu. Iya gitu, terus mikir kayak udahlah sekalian gitu mau gitu. Jadi di titik itu ya aku juga aware kita bakal ada photoshoot ya agak. Jam berapa itu waktu itu kita jam 3:30 ya. Terus udah habis itu masnya pergi, terus ya udah kita duduk-duduk aja, makan kelapa, kedinginan, soalnya gue nggak tahu dingin banget, ide banget. Nanti kalau ngeliat fotonya gue pakai baju kutungan gitu kan, soalnya kan mikir pantai panas gitu, kita datang sore, ya Tuhanku dinginnya gitu, jadi gue menahan dingin soalnya. Matahari juga nggak ada lagi ya? Mataharinya ada ya? Sempet kita ngobrol. Tapi kita di saung tuh gak kena matahari. Terus aku bilang sama kamu kan, aku ke depan dulu ya nih. Dia mau berjemur banget, ya? Terus gue mau jemur aja. Pas aku jemur, anjingnya nyamperin. Habis itu kita main-main sama anjing. Nah habis itu gak lama tuh aku emang kebelet pipis juga tuh. Kebelet pipis aku sekalian ke kamar mandi. Terus aku nanya ke masnya, aku bilang aja sih, Mas nanti minta tolong diarahin ya, aku mau lamar mbaknya gitu. Terus masnya oh ya siap gitu. Kapan Mas gitu. Aku bilang ntar agak sorean ya Mas. Aku mikir pengen tunggu sunset kan soalnya. Cuma bodoh juga, di Jogja kan nggak kena sunset sebenarnya ya. Di sisi situ kurang kena. Nggak kena. Jadi maksudnya background yang bagus tuh nggak kena tuh loh. Iya, kan bener. aku pengennya backgroundnya misalnya pantai, terus ada sunsetnya gitu kan nggak bisa ya di situ ya. Sunsetnya di sisi satunya. Iya. Aku pikir bakal kayak gitu kan. Terus makanya Masnya agak sore tuh nyamperin kita lagi kan. Masih mau nunggu sunset ya? Nah di titik itu gue clue lagi tuh. Aku yang kayak nih bocah ngomong sama Masnya tadi pas pipis kayaknya gitu. Selama banget tadi kamu pipis itu aku nggak ngapa-ngapain kan. Aku cuma ngeliatin ini terus aku itu. Terus kayak nih pertanda lagi gitu. Terus udah habis itu kita akhirnya udah foto-foto aja ya. Kita foto-foto.
Masnya diajak, Benar, foto-foto. kita Foto-fotonya foto. bagus banget. Bagus banget. Nanti kita share ya. Kita akan share beberapa di sini nanti. Terus habis itu udah kita foto-foto sama Dogo. Ya, sama Ya, dogo-dogonya foto-foto sama ikut Dogo. terus sama Dogonya kita. ikut terus. Udah kayak Dogo kita sih, itu benar-benar udah kayak Iya. peliharaan sih. Udah foto-foto. Terus satu titik masnya nyuruh kamu foto sendiri kan? Jadi nawarin, Nawarin. Mas sama mbaknya dia mau foto sendiri-sendiri nggak? Ya. Terus kamu bilang kamu nggak mau. Aku So nggak kayak mau. gue pikir kayak, Mas Jago juga lumayan lah, gue nggak punya foto Iya, sendiri. jarang gitu, banget, jarang jarang foto-fotoin diri gitu. Terus akhirnya ya udah aku difoto Sendiri foto sama masnya sendiri. diarah-arahin. Nah jadi pas lagi motoin kamu kan ada pantai tuh sayang. Iya, iya. Masnya kan motoin dari samping ya. Iya. Aku udah bisikin masnya, Mas, bentar lagi ya. Sebenarnya aku denger. Oh iya, serius. Aku nggak dengar kamu ngomong apa, tapi aku dengar kamu bisik-bisik ke Mas. Iya, Your aduh. gesture itu khas sayang gitu. Sial. Ya kenapa sih lewat? Iya sih, cuma Tapi kan aku tetap nggak tahu di detik apa itu loh. Oh, Aku nggak tahu di gitu. detik apa itu akan terjadi. Iya, gitu. iya. Itu tetap surprising gitu Iya. loh. Aku nggak tahu ketika lagi disuruh posing kayak gimana, terus masa tiba-tiba ternyata kamu Iya, di iya. situ gitu. Oh tahu, denger dia ternyata. Nggak dengar, aku cuma dengar kamu tiba-tiba Iya. gitu. Masih gimana aku nggak dengar. Ya pokoknya gitulah. Terus udah satu titik kamu difoto dari arah pantai kan? Dari arah lautnya ya. Iya, Ya, iya kamu dari Masnya arah di laut. situ. Aku diam-diam dari belakang tuh dateng. Iya. Ketik. Will you marry me? Aneh banget. Aku masih geli banget. Terus kamu loncat-loncat. Soalnya aku geli. Aku juga bingung ngomong apa ya. Aku kira kamu bakal speech gitu sayang. Enggak ya saya enggak apa-apa. Enggak, aku enggak berani mas. Aku Aku kira yang kayak biasanya kan kalau misalnya orang-orang yang kayak Iya. kita sudah berpacaran Tapi 7 tahun. aku gitu. tuh tadinya sebenarnya pengen kan. Oh, Cuma gitu. aku mikir kalau ngomong kayak gitu, surprise-nya tidak terlalu ini. Maksudnya kamu udah ada build up-nya dulu dengan aku speech. Iya. Terus aku baru ini kan. Iya, Mending iya. gak usah speech, langsung aja. Langsung tanya to the point. Soalnya kalau misalkan aku pengen ada unsur surprise itu gede gitu loh. Iya, itu gede banget. Iya makanya. Soalnya tiba-tiba ada kotak segede gabang. Iya. Jadi aku lagi di sini nih, aku posisinya madep sini, terus kamu di sebelah sini persis. Iya, betul. Aku lagi gitu, tiba-tiba kamu ceplek, terus gue nengok kayak wow. Terus kayak gitu kotaknya ada cahaya-cahayanya. Betul, aku pakai kotaknya yang kalau dibuka keluar lampunya. Jadi mengkilatnya tuh benar-benar mengkilat gitu. Iya, kasih mengkilat kasih banget. efek tambahan. Gede banget lagi ini. Lala. Ya, gitu lah. Terus kegedean juga. Kegedean, tapi aku belinya ini sekarang buat cowok-cowok. Kalau misalkan kalian bingung ukurannya, itu ada cincin yang bisa di resize. Ini cincin yang Iya. saya beli kan bisa dibesar kecilin. di-resize. Iya, jadi tinggal diklik atau luasin dikit itu dia kelihatan. Bener. Apa namanya? Seukuran nanti gitu. Betul. Tapi emang jari kamu tuh exceptionally small Emang sih. kecil banget kan, aku udah bilang dari kamu. Ini, Aku iya. udah pernah ngasih nih tips juga buat cewek, tapi ternyata tetap gak work sih. Iya, Jadi gue tidak. pernah ini kita lagi nih ya, aku lagi nanya kan kapan aku gituin, terus ternyata nggak jadi. Terus lagi di restoran, terus ada bungkus plastik, Ya, bungkus sedotan ya. bungkus sedotan. Plastik sedotan. Iya, terus gue gini ya, gue lingkarin bungkus sedotannya di tangan gue, apa bentuknya pas, gue robek. Nih, biar gak Iya, salah iya. gue gitu. Udah kayak gitu. Itu aku simpen. gitu. Sampai beli itu aku simpen. Aku kan tapi kan nggak mungkin aku ukur gini kan ya. Iya, iya. Jadi aku yang kamu kasih itu aku ukur kasih penggaris. Oh. Aku langsung tanya diameter 5,5 cm. Seberapa ya gitu. Waktu itu pas yang kamu kasih 5,5 cm. Oh. Tetap kegedean ternyata. Iya, jadi ya udahlah itu take Iya. it lightly aja. Iya, makanya aku Tipsnya. bilang tadi kalau bisa pakai yang itu yang bisa di resize itu lebih Bener lebih sih. oke Iya, sih. iya, ditekan-tekan nih. Bener. Heeh. Udah Terus ya deh. udah, terus foto-foto diarahin lagi Bener. sama Iya, masnya. lanjut. Iya, habis itu kayak foto prewed mulai. Ya itu kayak foto private sih sumpah. Gue ngomong juga kan Beb, Apa tuh? kita kan foto private ya gitu, di pose-posenya disuruhnya, tapi Bener, lucu bener. sih. Tapi Seru-seru bagus banget sih. kalau kalian mau ke Pantai Selili Gunung Kidul, cari Mas Puji, kita very Iya, recommend. very recommend. 100% kita akan rekomend Mas Puji selamanya. Iya. kayak Iya. Tapi Bagus itu banget. blessings in disguise banget. Soalnya barusan Bener. tuh kalau aku cerita sama orang, pada nanya itu diniatin ya, Iya, gini, bagus gini, banget gini. soalnya Iya, emang orang pada fotonya. bilang kayak itu emang manggil orang bla bla bla. Bener. Terus aku selalu bilang kayak kagak, we did it, I don't know you, but like gak ada plan kan Aku sebenarnya. nggak ada plan, tapi aku udah sempat ngeliat temanku ada yang foto kayak gitu juga. Oh di pantai. Di Jadi at least pantai. tahu ya. Iya, dan dia caption pertamanya dia nulis
sama fotografer pantai yang 10.004 gitu kan. Terus kayak sama istrinya dimarahin, jangan bilang kemurahan atau nggak tahu diganti sama dia. Tapi aku udah sempat lihat 10.004 nih. Oh gitu. Iya, aku udah sempat lihat. Tapi aku jadi hemat banyak banget kan. Lumayan banget dan hasilnya bagus juga, sangat bagus loh itu. Dari dibanding budget yang awal. Dibanding budget awal iya sangat 10%. 10%. Iya, jauh banget. Iya, ya itu intinya apa ya, kayak sebenarnya ya itu rencana Tuhan Sheila. Soalnya aku ngerasa setiap aspek pada saat itu. Iya, pada saat itu tuh kayak kita banget. Iya, satu itu kita banget. Kita tuh mau ngasih effort gimana juga kelihatannya nggak gimana ya? Aku tuh bingung simple ngomongnya. Aja simple lah, sih. Kita orangnya simple. Kita we look better when we just live and be us kayak ketika kita put effort malah nggak terlalu oke. Kayak kurang ya. Iya, dan itu semua terjadi apa ya istilahnya? Authentically dan kayak organically gitu ya. benar nggak dibuat-buat gitu loh. Ya. Makanya banyak banget hari itu yang terjadi itu menurutku kayak kita biasa aja sih. Iya makanya misalnya terliknya cuman ya udah ke pantai, kita masuk ke pantai, suka jalan-jalan aja. Terus kalau tujuannya A ternyata yang A nggak bisa ke B, itu juga udah sering banget. Betul, gitu kayak ya udah kita gitu. orangnya sering kecewa. Iya, sering kecewa, tapi abis itu biasanya yang satunya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Betul, kita selalu dikasih. Ternyata kadang-kadang lebih bagus juga. Iya makanya. Kalau kita ke kafe nggak ketemu Mas Puji tahu. Ke kafe. Oh, kafe itu. Iya, betul. Kita belum ketemu Mas Puji gitu, nggak dapet foto-foto bagus kayak gitu. Agak jauh jarak dari kafe ke Mas Puji soalnya. Iya, jalan kaki lumayan lama itu. Nggak ketemu Dogos. Fotonya nggak ada props anjing. Terus kalau kita nggak hari itu juga mungkin akan ramai pantainya. Betul. Dan itu bagus banget, kita kayak itu bahkan bukan pantai private ya, tapi karena kosong itu kita kelihatan kayak pantai private. Iya benar. Itu bagus banget sih. Iya. Nggak ada logo, ada logonya juga. Orang yang ramah-ramah yang di sana, yang punya logonya juga baik banget. For me it was the perfect us moment ya. Not the perfect moment us, tapi perfect us moment. Iya benar. Ya it's all just us, nggak bisa. Ya sorry, maksudnya ya emang kita tuh dari dulu kayak gitulah sambil jalan. Tapi karena kita menikmati semuanya, kita enjoy semuanya tuh, we always get the best that we want ya. That's true. Bener sih. Bener. Terus abis itu pulangnya makan lesehan Bukit Bintang pakai tangan. Tadinya mau makan nasi goreng nggak ada di situ ya. Iya, atau tadinya pikir masih sempat kemana. Iya, gitu, aku mikir pengen gitu. kayak fancy dinner lah gitu kan habis dapet cincin gini kan. Soalnya kamu bilang kan kamu nggak mau di restoran kan. Iya, aku tuh nggak mau. Jadi tuh, tapi ini juga sih, ya orang kan selera ya. Cuman aku bilang sama kamu tuh kayak, kan ada beberapa orang yang seneng kayak di hotel atau di restoran bagus. Betul. Kayak, I'm not saying that it's bad, it's cool. Foto-foto kalian keren banget sih dan bagus banget. Cuman aku tidak merasa itu kita aja gitu. Betul. Dan itu memang hati-hati sama yang didoain ya. Aku tuh juga sempat berharap ini, inget gak ya waktu kita ke Borobudur Waisak tuh loh. Jadi itu aku sebenarnya udah mikir di situ. Pasti Bebu expect di situ. Pasti kamu expect di situ. Tapi nggak bisa waktu itu. Itu it's not our moment. Our moment, that's true. Jadi tadinya tuh for context kalau kalian tahu, jadi kan sempat ada perayaan Hari Raya Waisak ya di Borobudur. Benar. Yang ada lentera-lentera diterbangin, cantik banget tuh, cantik banget. Jadi tuh bener-bener aku nangis di situ soalnya kayak Tangled, and Tangled is my favorite movie. Itu dreams come true banget. Aku udah bertahun-tahun pengen itu. Cuman dari itu aku udah keras banget guys, bener-bener keras banget kayak bener-bener kayak ini gue udah pesen press on loh, gue udah gini-gini gitu kan. Cuman kamu ngomong sebelum hari itu kejadian, kamu ngomong sama aku nggak bisa. Aku tuh ngomongnya kenapa ya Sam? Soalnya ini ya istilahnya kan mungkin kalau kalian googling itu kan acara Waisak. Ya, itu ibadah, itu hari raya. Ya. Kita di sana tuh hanya participate, bahkan kita nggak ibadah di sana. Kita tamu, kita hanya bukan ikut, ibadahnya kita. Iya benar. Jadi menurutku agak nggak etik sih, nggak etis ketika itu lagi ada acara orang terus kita make it our event gitu. Apalagi acara keagamaan sih aku mikirnya. Jadi aku mikir kayak maaf ya sayang ya nggak bisa gitu. Tapi itu benar-benar cantik banget sih. Itu bagus banget. Kalau kalian ada chance harus datang, at least nggak usah nerbangin tapi lihat aja terbang itu bagus banget. Bayar 50.000 kemarin ya. Lebih murah ya. Kalau kita nerbangin nih asik banget itu seru banget. Tapi itu iya sih, awalnya aku agak sedih kan karena kan itu lebih jarang ya. Betul. Itu jarang banget aku kejadian. paham sih. Tapi
ketika ngalamin di sana, ketika lagi di sana itu aku 100% understand kenapa. Karena memang mungkin yang orang lihat dan yang banyak di sosmed itu banyakan lantern terbangnya. Bener. Dan kelihatan cantiknya. Bener. Tapi itu kayak cuma 15 menit. Sisanya kita meditasi. Nah, meditasinya itu. Dengerin orang apa namanya kayak ada ya semacam khotbah gitu. Terus kayak dikasih berkat sama biksu gitu loh. Maksudku itu aku yang kayak ya ini memang kayak it's a apa ya? It's a acara spiritual yang ya kita menjadi tamu dan di situ kalau misalkan aku berpikir juga sih yang soalnya kalau misalkan di situ aku tahu kamu mungkin bakal ngelamar atau apa, aku akan nggak fokus. Betul. Aku nggak akan bener-bener merasakan atau mengikuti kayak apa namanya quote-unquote ibadah ya meskipun we're not Buddhist ya tapi aku ngerti. Menurut aku tetap ada respect dan tetap ada spiritual. Meditasinya tuh kerasa yang sih. Kita rasakan kan yang boleh terima kasih ya boleh benar. kita alamin juga gitu. Itu betul. Dan itu ya itu makanya kayak menurut aku it's a good choice not to do it there karena therefore aku jadi bisa bener-bener dive in banget gitu ngerasain kayak oh begini perayaan Waisak, oh begini ibadahnya gitu. Dan aku pribadi soalnya juga sangat tertarik sama hal-hal yang berhubungan dengan meditasi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya itu bener sih yang kamu bilang ya biar aku menikmati momen itu as it is gitu loh. Memang how it's meant to be a perayaan ibadah, perayaan hari raya gitu, bukan momen engagement gitu. Betul. Soalnya aku kayaknya beberapa feelingku mungkin ada teman-teman yang question juga kalau liat di Instagram. Question apa tuh? Ya mungkin kayak gitu kan, ini cantik banget, mungkin ada yang ngira aku di propose di situ or something kayak gitu kan. Probably gitu. Tapi why not? Ya itu that's the reason behind it. That's the reason sih aku nggak enak sih sebenarnya. Aku pengen kalau ditanya pengen aku mikir this is the perfect moment. Aku sempat mikir, wah tuh kalau misalkan di foto, waduh, bagus banget. Itu mungkin akan jadi photo of the year 2023. Iya. Aku tuh udah bayangin kayak gini kan, udah kayak giniin kuku, giniin tangan, terus belakang-belakangnya lantern itu gitu, cakep, itu cakepnya parah sih, pasti bagus banget sih. Cuma ya it's just not the right moment. Just because it's beautiful doesn't mean we have to do it there. That's true. Dan therefore kita presented by the universe and by God Yes. A way more us. Yes. That's also beautiful juga sih. Momen itu for us. For us dan kita banget. Benar. Iya dan itu I think it's a really good way to be. Is it an engagement? To propose. To propose ya to propose. Tapi kalau lamaran itu proposal. Ini proposal, engagement tuh lamaran ya. Tunangan apa dong? Atau itulah pokoknya deh. Kita tuh terlalu yang banyak berdua istilah doang, di Indonesia. Aku jadi agak terlalu banyak budaya yang dimana nggak ngerti. Aku jadi biasanya gitulah proposal ya istilahnya. Proposal gitu. I don't know. Ini pertama kali kita pakai video dan sebenarnya kita agak kepikiran sih pengen bikin kayak sedikit series tentang wedding preparation. Biar kita nggak pusing sendiri. Dan mungkin bisa ngambil juga nih kan kita ada beberapa insight nih proposal kan. Gitu. Ya itu mungkin ya ini kayak ya gini lah kita mau bikin series mungkin something gini ya beberapa hal yang kita sadarin ketika proses persiapan mau hari pernikahan the wedding atau proses the marriage gitu. Prosesnya udah setelah itunya emang kita diproses apa aja sih kayak beberapa bulan ke depan ini. BTW kita bakal lama karena kita kebetulan beragama Kristen Protestan dan prosesnya harus ikut lama. Iya, kayak harus ikut kelas-kelas gitu. Jadi dan itu kelasnya berjadwal. Kita nggak bisa asal ikut. Oh besok mau ikut mulai start nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya ini prosesnya at least 10 bulan ke depan sih. Jadi udah banyak yang nanyain lu kapan nikahnya. Terus aku bilang aduh maaf. Aku selalu masih lama. Entar dulu ya. Ya agama saya paling nggak tahun depan baru bisa nikah. Iya makanya. Tapi nggak apa-apa mungkin dalam 10 bulan ini ada hal-hal yang bisa kita share betul, juga. Betul, at least sebulan sekali lah ya. Betul. Ya begitulah. Seru guys. Seru banget. Akhirnya 7 tahun. Akhirnya 7 tahun. Despite udah 7 tahun masih banyak yang kita harus belajar. Ya betul, banyak banget. Relationship is a never ending lesson. And wedding has lots of drama. Betul. Betul. Tidak hanya antara kita tapi antara keluarga juga pasti bakal ada ketidakcocokan pendapat itu pasti. Dan kalau buat aku sih yang penting kita sebagai pasangan tetap harus satu suara sih. Ya benar-benar. Ya next mungkin kita akan bahas yaitu perdetailan kecil-kecil lah. Betul. Ini kita juga masih mulai cari-cari sih sekarang ya. Nyari apa lain sebagainya. Kita akan update. Yos. Maybe that's enough for now ya Hani ya. Kalau gitu. Kalau misalnya kalian suka episode ini jangan lupa di like, di komen juga boleh. Jangan lupa rate kita di Spotify. Follow.
Yes, terus juga boleh banget follow di Instagram @podcar_. Maksud aku follow Spotify-nya sih. Oh, follow Spotify juga, Iya. oke. Di Kalau podcar_. Instagram gak pernah aktif. Ya tapi kalau orang nge-DM tuh aku balas tahu. Iya sih, Kamu aja gak pernah balas. Aku juga gak tahu pas Oh, YouTube juga. Ini kita mau naikin ini di Iya, YouTube. ini kita mau naikin di juga. YouTube. Ini sekarang masuk Spotify juga ya karena udah bisa Iya, video udah ya. bisa. Oke. Ya, YouTube juga jangan lupa subscribe. Ya. Jadi konten YouTube kita sekarang podcast aja ya, sorry guys. Yes. Ya wes kalau Oke, gitu. kalau begitu. Thank you for listening. Dadah.